Well, especially for today's session, we're gonna talk about elliptical structure, teman-teman. Nah, elliptical structure sendiri itu mempunyai arti atau maknanya yaitu salah satu bentuk dari penyederhanaan kalimat tanpa mengurangi arti pada kata tersebut. Jadi kayak versi pendeknya gitu ya. Jadi nanti semisal ada dua kalimat gitu, yang dia itu bisa disederhanakan dan nanti kita bisa gunain itu atau menyederhanakan itu di materi ini. Kita akan pelajari itu. Nanti pada dasarnya ada dua jenis, yaitu untuk kalimat positif dan kalimat negatif. Nanti beda-beda teman ya. Jadi untuk yang pertama yaitu untuk kalimat positif. Ini nanti disingkat atau disederhanakan gitu ya, dengan catatan kita menggunakan so atau to. Makanya dari itu kita pelajari bagian A dulu, yaitu penggunaan so or to. Nah, pada dasarnya nanti seperti yang Miss bilang tadi, jadi penggunaan so sama to itu untuk menggabungkan dua kalimat positif yang mempunyai subjek berbeda tapi verbnya sama dalam tensi yang sama. Jadi ingat ya syaratnya, kalimat positif subjeknya beda, verbnya sama, tensisnya sama. Okay, that's the key. Itu adalah keywordnya atau kuncinya ya. Nah, di sini patternnya nanti teman, kalau so itu nanti ingat ya. Jadi di sini ada kalimatnya terlebih dahulu, ada and plus so. Setelah so nanti ada auxiliary-nya. Oke, auxiliary itu apa Miss? Auxiliary itu kata kerja bantu. Ingat, dia nanti selalu bergantung kepada subjeknya ya. Seperti itu. Baru nanti ada subjek. Sedangkan kalau to-nya ini di ujung teman, di belakang. Jadi, kalau yang to nanti blank, ketemu and, plus subjek, auxiliary, baru to. Jadi kalau ditarik kesimpulan, kalau so itu nanti di depan, kalau to itu di belakang. Contoh nih ya. She likes strawberries. Nah, and then he likes strawberries. Jadi kan dia subjeknya beda, verbnya sama, aktivitasnya sama, kayak gitu kan. Nah, ini kalau disingkat atau disederhanakan, jadinya nanti kalau kita menggunakan so, contohnya kayak gini. She likes strawberries and so does he. Oke. Nah, berarti dia perempuan itu suka strawberry, Miss. Dan begitu juga dengan dia laki-laki. Kalau diterjemahkan seperti itu, teman. Kenapa ini kita bisa pakai does, Miss? Karena lihat kata kerjanya di sini ada likes. Likes itu berupa verb s or es. Dia adalah verb s ya, teman ya. Kalau udah kayak gini, itu nanti ingat kalau kita bertemu dengan verb 1 atau verb SIS kan auxiliary yang digunakan nanti kalau nggak do ya berarti does. Oke, tuh. Jadi dilihat kayak gitu, diingat-ingat. I mean kayak, oh berarti di sini karena subjeknya he ya Miss ya. Iya, jadi kita pakainya yang does. Sama kan pada dasarnya kalau ini kan she likes strawberries. Kalau diganti sama he, kalimat yang kedua kan dia he ya teman ya. Jadi he likes strawberries. So, makanya kenapa kita pakai does? Karena ini tadi. Jadi di sini ada like sama karena likes sama likes juga. Bedanya nanti di depan ini yang pertama itu subjeknya she, yang kedua ada he, kayak gitu. Oke, nah kalau ini auxiliary dari he likes strawberries itu kan auxiliary yang digunakan karena dia SIS jadinya pakai does. Kenapa? Karena subjeknya he, seperti itu ceritanya. Oke, ceritanya, penjelasannya. Oke, atau kalau kita mau pakai to boleh Miss, boleh, maknanya sama, cuma posisinya yang berbeda atau apa ini polanya, sorry. Nah jadinya gimana Miss? Kalau pakai to, she likes strawberries and he does too. Jadi sama, tetap pakai does, tapi posisinya subjek itu berbeda. Kalau yang so tadi subjeknya di belakang, kalau yang to itu subjeknya di depan. It's gonna be she likes strawberries and he does too. That's right, okay? Sama, maknanya juga sama. Terus lagi, kalau yang kedua, ini kan contoh kalimat yang verbal gitu ya teman ya. Kalau kalimat yang nominalnya gimana Miss? Sama nanti, contohnya Paul is handsome, Jake is handsome. Sama-sama nih, si Paul ganteng, si Jake juga ganteng ya kan. Nah kalau dijadikan satu atau disederhanakan jadinya gimana Miss? It's gonna be Paul is handsome and so is Jake. Oke, or Paul is handsome and Jake is too. Nah kenapa kita pakai is di sini? Karena lagi-lagi di sini teman-teman, tuh ya kan dia kalimat nominal ya, dan karena subjeknya si Jake, like that. Karena dia bukan kalimat verbal, jadi tidak butuh
ordinary verb. I mean like kata dia nggak ada kata kerja yang bisa diterjemah gitu ya. Jadinya kita menggunakan be sebagai auxiliary-nya, yaitu berupa is seperti itu. Dan ingat kalau kita pakai so nanti subjeknya di ujung di belakang, kalau kita pakai to subjeknya di depan, seperti itu aja. So Paul is handsome and so is Jake, or Paul is handsome and Jake is too. Jadi Paul itu ganteng dan begitu juga dengan si Jake, atau Paul itu ganteng Miss dan Jake juga ganteng kayak gitu, dan Jake juga kayak gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau sudah, kita langsung ke latihan soalnya. Di sini ada ya auxiliary in elliptical-nya. Jadi ini kita fokusnya ke verbal ya teman ya, bukan yang nominal. Nanti kalau yang nominal tinggal disesuaikan aja. Jadi di sini nanti contohnya kalau ada keyword selalu itu kayak di present ya, keyword yang ada di present, entah itu selalu, sering, setiap, atau bahkan gak ada keyword, itu nanti biasanya pasti dia present. Kalau present auxiliary-nya nanti kalau nggak do berarti dia does, like that. Dilihat subjeknya aja temen ya. Oke, terus lagi kalau ada sedang itu nanti jelas akan menggunakan is, am, or are, karena kan dia nanti ada be verb ing. Cuman kan nggak mungkin kita pakai verb ing-nya juga seperti itu. Jadi auxiliary-nya aja yang ditulis. Terus lagi kalau telah itu kan telah atau sudah mah sama ya, dia pakainya verb 3. Nanti sebelum verb 3 dia ada have or has. Jadi kita tulis auxiliary yang digunakan adalah have or has. Kalau telah sejak Miss, telah sejak itu nanti kayak telah sudah, telah sejak, telah selama mah sama ya. Dia nanti jadinya tuh have has been plus verb ing. Jadi di situ nanti dia sama kayak telah, auxiliary yang digunakan. Been-nya nggak dipakai Miss, nggak usah. Jadi tetap satu kayak gini antara have or has. Nah kalau akan itu kan ada will plus verb 1 ya. Berarti kita tulis auxiliary-nya yaitu will-nya. Nah kalau lampau nanti kan dia kalau kalimat positif langsung verb 2. Tapi ingat auxiliary-nya kata kerja bantu. Kata kerja bantu ketika kita ngebahas tentang lampau itu nanti semua subjek menggunakan did. Jadi diperhatikan aja subjeknya seperti itu ya. Tapi kalau did mah enak semua subjek. Tapi nanti semisal di sini ada do, berarti subjeknya ketika I, you, we, they. Kalau does itu ketika she, he, it. Is, am, are itu nanti is untuk yang tunggal, am buat I seorang, are untuk yang jamak. Is untuk she, he, it, am buat aku, I. Kalau are itu nanti untuk you, we, they. Kalau have as itu nanti have untuk yang jamak seperti I, you, we, they. Kalau has untuk she, he, it atau yang tunggal. Oke, nah kalau will sama did itu all subjects. Jadi mau subjeknya I, you, we, they, she, he, it semuanya sama. Kita pakai yang will atau did, semuanya sama nanti. Miss ini gimana untuk ngejelasin atau mengerjakan soal nomor 1, Miss? Nah, perhatikan guys di sini. Ini ada soal yaitu Jake itu pintar dan Paul juga. Jadi sama-sama pinter nih, ya kan? Oh gitu ya Miss ya. Iya dong. Dan ini kan sebenarnya sama ya, biar nggak boros gitu loh teman-teman ya. Jadi disederhanakan. Jadinya Jake is smart and so is Paul. Jake is smart and Paul is so. Jake is smart and so is Paul, or Jake is smart and is to Paul. Nah kira-kira yang benar tuh yang mana ya kira-kira? Ingat tadi kan kalau di depan ya kan, ingat teman, kalau so itu di depan, kalau to di belakang ya kan. Loh ini berarti gimana Miss? Nah berarti kira-kira yang mana nih? Jadi so is Paul, Paul is so, to is Paul, atau is to Paul? Kira-kira yang mana? Miss, seingat aku so-nya itu di depan, ya kan? Jadi kita buang aja nih yang Paul is so, ya kan? Nah, tapi aku agak bingung nih, to is Paul atau is to Paul? Kan tadi di belakang ya Miss yang mendekati, berarti ini nggak mungkin lah, ya kan? To is Paul nggak mungkin. So, kira-kira yang mana jawabannya? Iya, benar sekali. Jadi ingat teman, kalau so itu kan nanti ada auxiliary dulu ya. Tuh, auxiliary-nya yang mana Miss? Sama guys, Jake sama Paul kan sama-sama tunggal ya. Jadi lihat si Paul-nya ya. Karena di sini ada Paul, berarti
kita pakainya yang is juga sama karena poll itu tunggal. Nah, baru subjek. Kalau pakai to, nanti to-nya kan di ujung. Nah, kayak gini. Berarti gimana? So, auxiliary poll atau nah, di sini nanti ada subjek dulu. Kepencet, guys. Sorry. Nah, di sini ada subjek dulu, baru auxiliary, baru to, ya kan? Nah, berarti yang benar yang mana? Jelas, Miss. Yang E ya yang benar. Iya. Soalnya kalau to ini harusnya bukan is to Paul, tapi apa? Paul is to. That's it. Kalau mau pakai to ya. Oke, so yang paling benar adalah yang ini. Astagfirullah. Wait. Ini ya teman ya. So is Paul. That's it. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, untuk latihan-latihan selanjutnya, especially for the following question, you can try to continue it by yourself. Silakan dilanjutkan, keep it up, semangat, semangat mengerjakan ya. That's right. Ini lanjut lagi, ada contoh lagi ya, contoh soal lagi. Di sini ada fill in the blank. Kalau fill in the blank nanti yang pertama teman-teman tinggal menerjemah ke bahasa Inggris. Just try to translate it, okay, from bahasa to English. Kalau yang kedua nanti from English to bahasa. Di sini guruku selalu memesan nasi goreng dan begitu pun juga dengan teman-temanku. Tuh, langsung aja guys lihat di sini. Ini gimana ya Miss ya kalau kayak gini? My teacher always orders fried rice and so blank my friends. Oke, perhatikan. Di sini kan nanti sama-sama memesan ya, memesan nasi goreng. Tapi kan subjeknya beda Miss. Iya. Jadi diingat aja teman. Ini kan dari keywordnya tuh di kalimat yang pertama itu, ya kan? Di klausa yang pertama. My teacher always orders fried rice. Tuh di sini. Ada orders, itu jelas verb SIS kan. Nah, kalau verb SIS ya kan, dia pakainya does, ya kan? Karena dia tunggal. Tapi lihat apakah cocok kalau di sini di selanjutnya ya kan, untuk jawaban selanjutnya. And so blank my friends. Nah, ini bisa kita pakai does ketika subjeknya tunggal gitu teman-teman. Tapi semisal di sini kan jamak Miss. Nah kalau jamak kita nggak bisa pakai das, tetapi kita menggunakan do kayak gitu ya. Kenapa Miss? Karena ini kan verb SIS itu Miss. Iya itu kan verb SIS kalau tunggal guys. Tapi kan ada kemungkinan yang lain, yaitu bisa menggunakan verb satu kayak gitu kan. Tuh, jadinya gimana? Kalau di sini berarti lihatnya yang my friends-nya, karena dia sebagai subjek yang jadi panutan di situ. Oke, orders ketika ada my teacher. Sedangkan di sini kan nggak mungkin kita ngikut my teacher. Orang di sini ada subjek yaitu my friends. Berarti jelas jawabannya yang mana? Yang do. Ya. Oke, berarti jawabannya di sini apa, Miss? Ya udah tulis aja. So do my friends. That's it. Oke, caranya seperti itu. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan pertanyaan selanjutnya ya, especially for the following questions. You can try to continue it by yourself. Oke, semangat. Just do it. Oke, as good as possible. Oke, terus lanjut Miss, yang ini kasih contoh juga dong biar mudah. Oke, kalau ini lebih mudah, kenapa? Karena dia nerjemah aja guys. Just try to translate it from English to bahasa. My friend always teaches English and so do my sisters. Temanku selalu blank bahasa Inggris dan begitu pun juga dengan saudaraku, saudara perempuan ya maksudnya. Karena di situ ada sisters. Di sini ada teaches, ya kan? Langsung aja kalau ini tinggal diterjemah aja. Dia tidak akan mempengaruhi arti ya kalau kayak gini. Kalau kata kerja loh ya. Beda nanti kalau kata benda. Kalau kata benda beda s aja udah beda makna nanti ya. Kalau di sini mau ada s, mau enggak nanti sama maknanya, yaitu kalau teaches itu berasal dari kata teach, ya kan? Nah, teach itu berarti apa? Benar sekali, mengajar. Gimana guys? Kayak ini. Oke, so temanku selalu mengajar bahasa Inggris dan begitu pun juga dengan saudara-saudaraku. Oke, silakan untuk mengerjakan latihan selanjutnya, especially for the following question. You can try to do it by yourself as good as possible, okay?
Oke, keep it up, semangat-semangat. Thank you. Oke, thank you guys.